Terima kasih Saudara Roni. Selamat sore jemaat sekalian. Gimana 2 hari ini, 3 hari ini kebanjiran? Itu baru lautan air, saudara. Bisa dibayangkan kalau lautan api. Banjir itu cuman air. Masih bersyukur kita. Amin. Malam ini adalah malam persekutuan doa. Sudah berapa bulan ini saya mengajak kita dari awal Alkitab sampai akhir, kita melihat orang-orang yang berdoa. Dan kita melihat doa mereka dan mempelajarinya. Dan ternyata ada banyak hal yang kita pelajari karena Tuhan mencatatkan doa-doa tersebut untuk jadi pelajaran buat kita. Hari ini kita ingin melihat dari Hakim-Hakim pasal 13. Hakim-Hakim pasal 13. Yang hafal Alkitabnya sudah tahu, oh ini tentang, mulai dari pasal 13 ini tentang Simson. Tapi hari ini kita tidak akan mempelajari doanya Simson, karena Simson belum lahir di pasal 13. Kita mau lihat doanya bapaknya. Bapak ibunya. Nah, ternyata doa dari orang tuanya itu punya pengaruh yang sangat besar untuk anak-anaknya. Mari kita pelajari. Kita baca dulu Hakim-Hakim pasal 13. Ini sebenarnya saya mau semuanya kita baca, tapi mungkin agak ini ya, agak sempit waktu saya. Jadi saya akan mulai dari ayat 6. Jadi silakan memperhatikan. Hakim-Hakim pasal 13 saya akan mulai ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Oke, saya sarankan nanti ketika Anda pulang, Anda baca lagi dari awal sampai akhir, karena kalau tidak Anda, sayang sekali Anda kehilangan firman Tuhan yang indah. Untuk sementara kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Karena firman Tuhan benar-benar hidup dan benar-benar relevan bagi kami, sekalipun ditulis ribu-ribu tahun yang lalu, tetapi ternyata sangat bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong berikan kami hikmat untuk memahami dan juga keberanian untuk melakukan apa yang benar, supaya dengan demikian hidup kami akan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Manoah dan istrinya ini tidak dikaruniai anak. Nah, pasti mereka sudah berdoa, tapi tidak dicatat mereka berdoa minta anak. Jadi mungkin
doa mereka minta anak itu sudah terjadi lama yang lalu, dan mungkin mereka sudah tidak mengharapkan lagi, mereka sudah tua. Mungkin sudah lupa, mereka sudah melupakan yang mereka sudah menerima bahwa Tuhan tidak mengaruniai mereka dengan anak. Lalu tiba-tiba datang malaikat Tuhan, lalu kemudian menjawab doa mereka, berkata bahwa mereka akan punya anak. Yang bukan hanya mengaruniai mereka dengan anak, tetapi seorang anak yang sangat spesial, yang akan menjadi nazir Tuhan, yang akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan apa yang dilakukan oleh Manoah ternyata sangat menarik sekali. Dia berdoa. Tadi kita baca di ayat yang ke-8, Manoah berdoa. Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari perikop ini, dari doanya Manoah. Mari kita lihat satu persatu. Nomor 1, kita mau lihat isi doanya. Tadi saya baru bacakan. Dan ternyata yang didoakan Manoah bukanlah mungkin ya dia minta berkat Tuhan, atau dia minta kemenangan gitu, atau hal-hal yang lain. Dia minta petunjuk Tuhan, dia minta instruksi, dia minta klarifikasi, dia minta kejelasan, dia minta suatu instruksi yang bisa dia ikuti, yang bisa dia lakukan. Karena dia tahu sepanjang anak ini berkembang, dialah yang akan membimbingnya, membesarkannya sesuai dengan firman Tuhan. Tanggung jawabnya itu ada pada dia. Jadi dia minta itu kepada Tuhan. Dan karena dia sudah tahu bahwa anak itu akan menjadi nazir Allah, akan memulai penyelamatan Israel, dia tidak perlu minta hal-hal itu lagi. Jadi dia minta instruksi ini karena dia sudah siap untuk melakukan apapun yang Tuhan akan katakan. Orang hanya minta instruksi kalau dia sudah siap untuk melakukannya. Kalau seseorang masih belum, dia cuma dikasih tahu, nanti bantu saya ya. Lalu kemudian jawabannya adalah siap. Tapi masih nanti kan? Masih nanti berarti ya detil-detilnya nanti ditanyakan pada saat akan mulai membantu pekerjaan itu. Kalau sudah siap, sudah hampir, sudah segera akan melakukan pekerjaannya, baru ditanya, apa yang perlu saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Saya mesti ngambil apa? Saya mesti bawa apa? Saya mesti melakukan apa? Jadi ketika Manoah menanyakan instruksi yang harus dia lakukan dalam membesarkan anaknya, dia sudah siap untuk melakukannya. Dan ini adalah suatu attitude yang sangat baik, atau sikap yang harus kita bawa ketika kita berdoa kepada Tuhan. Masa kita berdoa kepada Tuhan, atau kita mau mencari firman-Nya, kita mendengarkan khotbah, kita mempelajari Alkitab, tapi kalau sikap kita tidak siap untuk melakukannya, untuk apa kita mendengarkan khotbah itu? Untuk apa kita datang ke gereja? Jadi, ada orang yang hanya berdoa lalu kemudian dia pokoknya cuma mau hasil akhirnya saja. Misalnya dia bilang, Tuhan saya mau, kalau orang yang masih pelajar, Tuhan tolong supaya saya lulus ujian. Nah, karena sebentar lagi akan mulai tahun ajaran baru, saya lagi koreksi ujian yang tertunda. Saya nggak tahu apa doa mahasiswi. Tuhan tolong supaya lulus. Gimana? Ujiannya sudah masuk, ya dia sudah tulis jawabannya, masih berdoa Tuhan tolong supaya lulus. Apa maksud dia? Tuhan menggerakkan pen saya lalu kemudian yang salah-salah jadi benar, begitu kan tidak mungkin. Ada orang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya jadi kaya, Tuhan tolong supaya saya berhasil. Itu kan adalah sesuatu yang di ujungnya suatu hasil akhir yang dia tuju.
Tetapi dia tidak peduli detil-detil bagaimana caranya Tuhan memimpin sampai bisa berhasil. Bagaimana caranya Tuhan memberkati sehingga dia bisa dapat nilai yang bagus. Bagaimana Tuhan memberkati usaha dia. Dia tidak tahu dan mungkin dia tidak peduli. Dia hanya mau pokoknya ujung-ujungnya saya berhasil, pokoknya ujungnya saya kaya, pokoknya ujungnya saya diberkati dan lain sebagainya. Padahal seringkali Tuhan memberikan detil yang harus diikuti. Contohnya waktu Tuhan suruh orang Israel, suruh Yosua memimpin Israel mengelilingi tembok Yeriko. Bukan sekedar pokoknya kepung, tidak. Ada instruksinya. Oh, ada orang bersenjata jalan di depan, lalu kemudian diikuti oleh imam-imam, di depannya ada 7 orang yang bawa sangkakala, mereka harus mengelilingi 1 kali saja, 1 hari, lalu kemudian 2 hari, 3 sampai 6 hari, pada hari yang ke-7, 7 kali. Pokoknya ada instruksi yang jelas. Nah, seringkali Tuhan sebenarnya punya instruksi kepada kita. Untuk mencapai tujuan akhir, untuk mencapai rencananya, Tuhan kan punya rencana. Dan Tuhan juga yang tahu langkah-langkahnya, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, jadi ada 2 cara orang yang beriman berdoa. Yang pertama, seseorang bisa berdoa minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berdoa sesuatu yang dia tahu ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau saya meminta ini, nanti Tuhan pasti akan jawab. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya, kapan waktunya, metode apa yang Tuhan pakai, dan lain sebagainya untuk mencapai rencana Tuhan ini. Saya hanya tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Misalnya waktu Daniel berdoa, dia sudah membaca sebelumnya bagaimana Yeremia menubuatkan bahwa Yehuda akan menjadi hamba dari Babel. 70 tahun. Dia hitung-hitung ini sudah mendekati masa 70 tahun yang dinubuatkan oleh Yeremia. Jadi dia berdoa, Tuhan, ya ingat ini janjimu, ini sudah hampir genap masanya, tolong selamatkan Israel. Dia tahu itu adalah kehendak Tuhan. Dia tahu itu adalah rencana Tuhan. Jadi dia berdoa itu, caranya gimana Tuhan akan menyelamatkan, dia tidak tahu. Gimana caranya Tuhan akan mengembalikan Yehuda, kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah yang dijanjikan. Daniel tidak tahu. Ada lagi contoh. Waktu Paulus menulis surat Kolose, diperkirakan adalah pada saat dia di penjara, pertama kali di Roma. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 28. Dan dia berdoa di pasal yang keempat. Dia tulis kepada jemaat Kolose di pasal yang keempat itu, berdoalah juga buat kami supaya katanya pintu pemberitaan Injil dibukakan. Wow. Jadi dia tahu bahwa Tuhan mau dia memberitakan Injil. Paulus tahu bahwa dia ditangkap di Yerusalem, dibawa sampai ke Roma, itu adalah kehendak Tuhan. Dan dia tahu itu adalah kehendak Tuhan supaya dia menginjil. Jadi dia berdoa supaya dia minta supaya jemaat Kolose berdoa pintu pemberitaan Injil dibukakan. Paulus tidak tahu pintu yang mana yang dibukakan, gimana caranya Tuhan akan buka pintu yang mana, kapan Tuhan melakukannya, siapa yang Tuhan akan pakai, dan lain sebagainya. Paulus tidak tahu. Dia hanya tahu pokoknya ujung-ujungnya ini yang Tuhan inginkan, ini kehendak Tuhan, saya akan berdoa untuk itu. Dan dia akan percaya saja bahwa Tuhan akan urus yang dia nggak tahu. Ini didoakan. Kalau seseorang tidak tahu, ya, dan dia tidak mampu untuk mengerjakan hal yang tidak mungkin buat dia. Nah, Tuhan juga tidak menuntutnya. Tuhan hanya mau kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan sisanya
Tuhan yang akan melakukannya buat kita. Lalu ada cara kedua. Ketika seseorang tidak tahu ujungnya seperti apa, jadi dia berdoa minta langkah-langkah yang harus dia lakukannya. Kalau yang cara pertama tadi, dia tahu pokoknya ujungnya kehendak Tuhan apa. Dia tidak tahu langkah-langkahnya. Tapi dia bisa berdoa supaya Tuhan kasih tahu langkah-langkahnya. Dan ujungnya di mana dia belum kelihatan. Nanti seperti apa, itu di luar bayangan dia. Seperti Manoah di sini. Ketika dia berdoa, Tuhan hanya kasih suatu gambaran yang ya garis besar saja. Pokoknya dia akan jadi Nasir Allah. Itu kan tidak terlalu spesifik. Dia akan memulai penyelamatan Israel. Tidak terlalu spesifik. Jadi, ketika kita tidak tahu apa yang Tuhan bisa lakukan, mungkin lakukan, akan mau, dan lain sebagainya, kita tidak perlu sok-sokan, lalu meminta sesuatu, dan kita pikir inilah yang Tuhan kehendaki. Jadi Manoah tidak sok lalu berpikir, oh nanti anak saya akan jadi ini ya, akan jadi pahlawan. Tuhan tolong kasih dia suatu super power. Mungkin dalam bayangannya si Manoah, keren sekali kalau anak saya nanti begini, lalu kemudian ada keluar begitu ya kan. Atau anak saya bisa terbang, atau anak saya kalau ngelihat lalu keluar laser dari matanya begitu. Manoah biarkan Tuhan yang pilihkan apa super power yang akan dia kasih kepada Simson. Jadi Simson adalah superhero pertama di dunia. Dia lebih kuat daripada The Hulk, ya, lebih kuat dari Superman, walaupun dia nggak bisa terbang. Tapi ini adalah superpower pertama. Sehingga sesuatu yang di luar bayangan Manoah, sesuatu yang tidak dia impikan, itu Tuhan lakukan. Karena Tuhan mampu untuk menjawab doa kita atau melaksanakan rencananya dengan cara yang lebih ajaib daripada yang kita bisa harapkan. Oleh sebab itu kita tidak tahu apa ujungnya seperti bagaimana. Kita cuma perlu minta dan percaya bahwa kalau kita melakukan langkah-langkah yang benar, maka itu akan Tuhan pakai memimpin kepada hasil yang dia inginkan. Yang Tuhan inginkan. Dan itu sudah cukup buat Manoah. Lalu kemudian, itu memimpin kita kepada poin yang kedua yang bisa kita pelajari. Yaitu karena dia meminta instruksi bagaimana dia akan membawa anaknya, bagaimana apa yang akan diajarkan kepada anaknya itu. Jadi hal kedua yang bisa kita pelajari adalah adanya suatu pola yang Tuhan berikan bagi orang tua untuk membesarkan anaknya. Apa yang didoakan oleh Manoah ini, di ayat yang ke-8 tadi kita sudah baca, katanya supaya abdi Allah yang tadinya menampakkan diri itu, ya, datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Beberapa ayat sesudahnya, di ayat yang ke-12, ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan itu, lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Manoah mengerti bahwa tingkah laku anak itu, cara hidupnya, pekerjaannya, apakah anak itu nanti akan menunaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya, itu adalah tanggung jawabnya dia sebagai orang tua. Loh, cara hidup anaknya kok jadi tanggung jawab orang tuanya?
Ya. Tingkah laku anaknya kenapa adalah tanggung jawab orang tuanya? Karena orang tua adalah yang membentuk anak itu dari kecil. Yang punya kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai rohani, menanamkan kasih, pengenalan dan kasih akan Tuhan. Dan ini kita baca sebelumnya. Ketika Musa, dia dilahirkan, dia disembunyikan, tetapi akhirnya dia tidak bisa lagi disembunyikan. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, malah akhirnya diadopsi oleh putri Firaun. Tetapi sebelum ditaruh di istana Firaun, ibunya masih punya kesempatan untuk mengasuh dia sampai dia cerai susu. Dan ternyata pengaruh ibunya di masa kecil si Musa akhirnya membuat Musa sesudah dia 40 tahun membuat keputusan dia akan mengidentifikasi diri dengan orang Ibrani. Dia bukan orang Mesir, dia bukan pangeran Mesir. Dia adalah orang Ibrani. Dan dia lebih suka menderita bersama dengan umat Tuhan daripada sementara menikmati kesenangan dosa. Samuel, dia diminta dari Tuhan dengan janji bahwa kalau Tuhan kasih, maka ibunya akan menyerahkan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan Tuhan kasih. Tetapi sebelum diserahkan kepada Tuhan, ibunya masih punya kesempatan untuk mengasuh dia. Tapi waktu dia masih kecil sekali, masih kanak-kanak yang kecil, dia sudah dikirim dan ditinggalkan bersama dengan Imam Eli. Tetapi ternyata pengajaran ibunya membentuk Samuel sedemikian rupa, beda dengan Hofni dan Pinehas, anak-anaknya si Imam Eli. Jadi, tingkah laku, cara hidup, bahkan pelayanan Simson itu dipengaruhi oleh Manoah dan istrinya. Jadi pola apa yang Tuhan berikan? Ini kita pakai Simson sebagai contoh. Dia katanya akan menjadi nazir Allah seumur hidupnya. Apa itu nazir? Kebanyakan peraturan tentang kenaziran ada di dalam Bilangan pasal 6. Nanti kalau Anda pulang Anda boleh baca sendiri. Definisi dari nazir itu adalah orang yang dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk dikhususkan bagi Tuhan. Mungkin untuk melakukan suatu pekerjaan. Mungkin dia berjanji akan melakukan sesuatu untuk Tuhan, atau memberikan, atau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Pokoknya, seorang nazir, dia menyerahkan dirinya itu adalah alat Tuhan untuk sesuatu. Jadi Simson di sini adalah alat Tuhan seumur hidupnya. Bukankah itu sebenarnya sama dengan kita hari ini? Kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah menerima anugerah Allah itu, kalau kita adalah milik Tuhan, bukankah kita juga sudah dikhususkan bagi Tuhan? Kalau kita sudah belajar mengasihi Tuhan, bukankah kita juga akan berjanji kepada Tuhan, dan kita juga harus membayar janji kita itu kepada Tuhan? Maka apa bedanya kita dengan nazir? Oke, nah di dalam Bilangan pasal yang ke-6 itu ada banyak peraturan, tetapi ada 3 peraturan utama, ada 3 larangan utama yang harus ditaati oleh seorang nazir. Jadi seorang nazir itu tidak boleh minum anggur, ya, baik itu jus anggur atau yang sudah beralkohol, ataupun apapun produk yang berasal dari buah anggur, tidak boleh. Lalu kemudian dia tidak boleh mencukur rambut kepalanya selama masa kenazirannya. Lalu yang ketiga, dia tidak boleh menyentuh mayat. Nah ini adalah peraturan yang Tuhan pakai pada zaman ibadah simbolik untuk mengajarkan sesuatu tentang
kenaziran yang dikhususkan untuk Tuhan itu. Tetapi ini sekaligus bisa menjadi suatu contoh buat kita atau untuk anak-anak, karena ini merupakan suatu pola. Nah, coba kita lihat kenapa Tuhan memberikan peraturan-peraturan itu kepada seorang nazir. Pertama, saya mulai dari belakang dulu. Kenapa seorang nazir tidak boleh menyentuh mayat? Jadi, pada zaman itu Tuhan memakai berbagai hal untuk menjadi simbol. Nah, untuk simbol dosa, Tuhan memakai beberapa hal. Misalnya Tuhan memakai binatang tertentu dan dikasih label haram. Yang haram ini melambangkan dosa, yang halal melambangkan bebas dari dosa. Jadi jangan makan yang haram, karena haram itu melambangkan dosa. Ada penyakit-penyakit tertentu yang melambangkan dosa. Yang terkenal misalnya penyakit kusta. Nah, mayat juga Tuhan pakai sebagai lambang dari dosa. Karena kematian adalah akibat dari dosa. Jadi orang mati, mayat itu adalah lambang dari dosa. Nah, seorang nazir harus memisahkan dirinya. Ingat bahwa dia mengkhususkan diri, arti dari kata mengkhususkan diri itu, kata lainnya adalah kudus. Jadi dia harus kudus, dia harus terpisah dari dosa, tetapi itu dilambangkan dengan terpisah dari mayat, jangan menyentuh mayat. Dan ini peraturan yang sangat keras sekali, karena bahkan tidak boleh menyentuh mayat dari orang tuanya, atau saudaranya, atau keluarganya. Jadi, dia harus terpisah dari dosa. Bukankah kita orang Kristen juga harus terpisah dari dosa? Harus mengajarkan anak-anak kita, mulai dari kecil, supaya mereka menghindari, menjauhi dosa. Lalu, yang kedua, bagaimana dengan mencukur rambutnya? Nah, mencukur rambut ini juga merupakan suatu hal yang simbolik, karena dia bersifat mengingatkan. Dia seperti reminder. Kalau kita zaman sekarang itu ada buku agenda gitu ya. Orang zaman dulu mungkin nyari kertas itu susah gitu, mesti pakai perkamen lah, mesti pakai kulit binatang lah, mesti tulis di batu. Nggak ada yang tulisan yang tempel di kulkas gitu ya. Nggak ada yang seperti itu. Jadi mereka bikin reminder pakai apa? Pakai rambut. Jadi kalau dia berjanji sesuatu kepada Tuhan, ada reminder supaya dia segera menepati janjinya itu, yaitu rambutnya. Karena rambut itu tumbuh terus, saudara. Jadi kalau rambutnya sudah mulai panjang, dia akan merasa, waduh ini rambut saya sendiri sebenarnya sudah harusnya digunting. Rambut saya mulai panjang nih, ya. Ini sudah mulai kena ke telinga, sudah mulai kena ke kerah, sudah mungkin menutupi mata. Jadi kalau orang membiarkan janji nazarnya itu tidak dipenuhi, rambutnya akan mengingatkan dia. Demikian juga maka orang tua harus mengajarkan anaknya untuk konsekuen dan menepati janji, terutama janji kepada Tuhan. Lalu yang anggur, kenapa ada peraturan tentang tidak boleh minum anggur? Anggur yang beralkohol ini jelas, karena di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, di situ dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ini mengkontraskan kedua hal ini. Mabuk oleh anggur itu adalah dipimpin oleh hawa nafsu. Jadi ketika seseorang mabuk oleh anggur, dia tidak sadar, dia hanya mengikuti apa yang dia inginkan, dan melakukan apa yang kedagingannya suruh. Nah, itu namanya mabuk oleh anggur. Dan kebalikannya adalah dipenuhi dengan roh, yang artinya dikendalikan oleh roh. Jadi kalau seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh keinginan matanya,
dikendalikan oleh kesombongan, maka dia akan mengejar hal-hal itu. Dan itu bertentangan dengan kalau Roh Kudus maunya apa. Jadi kalau orang mabuk oleh anggur, dia tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan melakukan kehendak Roh Kudus. Tapi kenapa tidak cuma melarang yang alkoholik saja? Kenapa semua yang berhubungan dengan anggur, jus anggur yang tidak beralkohol juga dilarang? Buah anggur bahkan yang sudah dikeringkan itu, raisin itu, kenapa itu juga dilarang? Jadi, di dalam Alkitab biasanya, anggur atau produknya, yang bagus ini yang jusnya itu, adalah sesuatu yang menyenangkan hati, menggembirakan hati. Jadi, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk belajar menahan diri dari kesenangan-kesenangan selama kita masih mengejar kehendak Tuhan. Selama ada yang lebih penting, yang lebih rohani. Karena kalau kita belum menyelesaikan tugas kita, maka kita mengejar dan memfokuskan diri kepada itu dulu. Kita tahan dulu keinginan-keinginan jasmaniah atau kesenangan-kesenangan kita. Bayangkan betapa baiknya apabila orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam memprioritaskan Tuhan. Sehingga anak-anaknya akan tumbuh dewasa dengan melihat hal-hal yang rohani. Dan tahu apa yang lebih penting. Dan tahu untuk melakukan apa yang benar, walaupun harus menunda kesenangan jasmanianya. Nah, jadi hal yang terakhir deh, ini waktu saya sudah hampir habis. Apa respon Tuhan? Yang paling utama kita lihat adalah bahwa Tuhan menjawab apa yang didoakan oleh Manoah. Yaitu dia memberikan instruksi, ya, seperti yang Manoah minta. Dan inilah yang di dalam Matius 7 ayat 7, 8-11 itu katakan, bahwa kalau seseorang meminta, seseorang mencari, seseorang mengetuk, maka baginya pintu akan dibukakan, akan diberikan kepada dia. Bukan meminta berkat akan dikasih, bukan meminta kekayaan akan dikasih. Karena habis itu Tuhan bilang bahwa seorang bapak yang baik itu tidak akan memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Jadi kalau seseorang meminta harta, seseorang meminta, kalau menurut Tuhan itu adalah buruk buat dia, kalau itu malah menjadi batu sandungan buat dia, Tuhan tidak akan kasih. Apa yang kalau gitu dimaksud oleh Matius pasal 7 itu? Ya ini persis ini. Jika seseorang mencari Tuhan, jika seseorang mencari petunjuk Tuhan, maka akan diberikan kepadanya. Jadi, Tuhan menjawab doanya Manoah, tetapi dia tidak datang langsung kepada Manoahnya, dia datang kepada istrinya lagi. Ya. Nah ini mungkin sedikit berbeda dari harapannya Manoah. Kan Manoah berdoa, Tuhan, tolonglah supaya abdi Allah itu datang lagi kepada kami. Tetapi, ternyata malaikat Tuhan itu datang kepada istrinya lagi, pada saat Manoahnya lagi nggak ada. Loh, kok sama persis dengan pertama kali? Ya. Mungkin Manoah pikir kali yang kedua ini, abdi Allah harusnya datang kepada dia dong. Atau setidaknya datang pada saat istrinya dan dia itu lagi bersama-sama, tetapi ternyata tidak demikian. Nah, kenapa? Tentu semuanya itu ada maksud Tuhan. Tuhan mau supaya Manoah itu mencari dan mengejar firman Tuhan. Mengejar kebenaran itu. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan karena Tuhan butuh validasi, bukan karena Tuhan pengen dikejar-kejar, tetapi karena hal yang diberikan secara gratis itu seringkali diremehkan. Kalau sesuatu yang baik itu diberikan secara gratis, firman Tuhan dikasih dengan gratis, ada seminar, ada blog kelas, dikasih dengan gratis, tidak terlalu diperhatikan. Tetapi kalau seorang mengejarnya, kalau seorang harus berkorban, kalau seseorang harus mengusahakannya, baru dia akan memperhatikan. Oleh sebab itu, maka Tuhan kasih
revelation extra ini dengan cara yang sedemikian untuk kebaikan Manoah dan istrinya. Lagi pula Tuhan sudah mempertimbangkan ya, bahwa Tuhan mau mengajar mereka berdua. Kan tadi Manoah minta supaya kami diajarkan. Oleh sebab itu Tuhan menampakkan diri kepada istrinya. Nah, nanti istrinya akan panggil suaminya. Seandainya Tuhan menampakkan diri kepada Manoahnya, belum tentu Manoahnya itu bakal panggil istrinya. Pasti Manoahnya udah langsung tanya, oh, tapi istrinya nggak dengar. Tapi kalau Tuhan menampakkan diri sama istrinya akan panggil suaminya. Jadi akhirnya dua-duanya dengar, dan istrinya bahkan dengar yang kedua kali. Intinya, kesimpulannya Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan Tuhan pasti akan menjawabnya dengan cara yang paling baik, demi kepentingan, demi kebaikan kita. Tapi maukah kita berdoa seperti Manoah? Maukah kita meminta petunjuk Tuhan yang step by step itu? Supaya bukan saja kita tahu melakukan kehendak Tuhan, tetapi bahkan kita tahu mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena sekalipun kami tidak pernah ketemu dengan Manoah dan istrinya, tetapi hal-hal yang penting bagi kami telah dicatatkan supaya menjadi pelajaran. Tuhan tolong supaya kami bisa belajar untuk berdoa seperti dia, seperti orang yang beriman, dan yang percaya bahwa rencanamu itu terbaik. Asalkan kami melakukan kehendak-Mu yang kami tahu, yang kami bisa langkah demi langkah, satu demi satu. Sekarang kami akan berdoa secara jemaat Tuhan. Mohon Kau juga mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.